Jika kalian lihat di belakang adalah identitas. Oh, makam di sana. Alhamdulillah guys, sekarang kita sudah bersama vlogger-vloggernya guys. Jadi mereka ini jamaah adalah pemenang-pemenang hari ini di lomba vlog juara 3. Motivasinya bikin vlog tentang situs Islam. Oke, motivasinya pengen menyebarluaskan dakwah Islam. Nah, itu isinya apa tuh bang? Yang di Garut situ Cangkuang, Ya. di Karawang itu ke makamnya Syekh Kuro. Oh berarti Syekh ziarah Hasan. gitu ya? Ziarah. Oh ke makam gitu. Dan makam ini ternyata adalah buyutnya para sunan. Oh buyutnya para Iya, sunan. katanya begitu. Juara satu dari mana? Dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Kenapa Uti pilih jadi vlogger Islam? Karena vlogger Islam bisa bangkit dan bisa membuktikan bahwa Indonesia itu hebat. Oh Indonesia hebat. Iya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون اللهم اجعلنا من أهل القرآن. Langsung Bang Narji boleh ke depan sama-sama kita baca ayat 135 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita perhatikan di fasaufa ta'lamuna, ada lam kecil di atas. Nah, dalam ilmu tajwid dimudahkan dikasih tanda seperti itu supaya kita tidak berhenti di situ. Fasaufa ta'lamuna man takunu lahu. Itu hu, itu dhammah tapi bentuknya kayak huruf 6 ya, kayak nomor 6. Berarti membedakan, ada dhamma yang berbentuk nomor 9, ada dhamma yang berbentuk angka 6. Kalau angka 9 berarti dia tidak panjang hu-nya. Lahu. Tapi kalau bentuknya seperti angka 6 berarti lahu. Ya, lahu aqibatud dar. Ada lagi setelahnya. Innahu. Karena dhammahnya berbentuk angka 6. Berarti hu-nya innahu la yuflihu. Sekali bang, yuflihu. Coba innahu. Innahu la yuflihud dhalimun. Allah. Nanti
Nanti bisa dikurangin dikit pantulannya karena seakan-akan yuflihu. Kalau bisa Harusnya? yuflihu. Itu artinya? Jangan terpantul, jangan tapi yuflihu. Bisa beda artinya ya? Iya. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih Makasih, Mas Bang Narji. Narji. Masya Allah. Waduh, senang banget nih pagi-pagi udah dapat ilmu tajwid tadi ya Bu ya. Kalau yang angka 6 atau angka 9 beda ya harokatnya ya. Ya, Panjang tapi itu pendeknya. tergantung Qurannya. Tergantung Qurannya. Kalau yang bisa beda gitu Qurannya jenisnya? Biasanya yang cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia. Oke, terima kasih banyak Ustadz Syam. Dan sekarang kita langsung aja yuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan saya akan mengundang Ustazah Lulu. Iya, Masya Allah. Nah, berbicara tentang kehidupan rumah tangga nih. Kadang-kadang nih faktor ekonomi menjadi suatu hal yang sangat sensitif Iya, ya. betul. Karena Bu, dulu kalau kita menikah awal-awal ya Bu ya. Itu sepertinya wah hidupku bakal bahagia deh. Mengarungi rumah tangga dengan suami laki-laki yang aku pilih ya Bu ya. Tapi ternyata kehidupan tuh gak segampang itu gitu, naik turun. Suami yang tadinya akan menjanjikan, ya nanti kita akan punya rumah begini, nanti gaji aku segini semuanya buat kamu. Tapi ternyata kenyataannya gak seperti itu gitu. Kenyataannya tuh, aduh kadang-kadang ya Bu sesek gitu di dada gitu. Tapi ya harus dijalanin, harus bisa bersabar. Nah bahkan itu bisa menjadi faktor sebuah perceraian gitu. Ada gak sih faktor lain yang bisa membuat suami istri itu? Selain ekonomi. Yes. Terima Maaf, kasih Mas Kak Jama. Oh Jama. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita satu keluarga muda masuk dalam syurganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adakah faktor perceraian penyebabnya yang lainnya selain dari faktor ekonomi? Ada. Pertama karena memang akhlak suami yang buruk atau akhlak istri yang buruk. Maaf sekali, ada yang tidak bisa menahan amarah sehingga jadilah pemukul. Kemudian bicaranya tidak baik dari kata-kata. Padahal Rasulullah bersabda, kul khairan awliyasmut, berkata baik, kalau tidak bisa maka diam. Karena sejatinya lelaki ini suami adalah seorang pemimpin. Membina, mendidik, Masya Allah. Tapi ini buruk akhlaknya. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang kedua, membanding-bandingkan. Maaf sekali, ada faktor karena perceraian, karena kenapa? Membanding-bandingkan. Maaf ya Bu ya, ini pun tidak boleh. Tidak boleh qanaah menerima pemberian dari suami. Papa, kenapa tetangga kita punya kulkas kita enggak? Tetangga punya mobil kita enggak? Tetangga udah pergi umroh kita enggak? Kata suaminya, tetangga punya istri lagi, papa belum. Waduh. Artinya apa? Jangan membanding-bandingkan. Suami juga begitu. Istri lebih cakep ya, istrinya tetangga tidak. Harusnya bagaimana? Coba kita sama-sama untuk saling mengisi, saling menasehati, subhanallah. Kemudian apalagi? Karena memainkan, maaf sekali, menyepelekan, memainkan kata tolak itu sendiri. Karena memang ada yang harus hati-hati, baik itu serius maupun candaan. 3, apa itu? Nikah, talak, rujuk. Hati-hati, ini harus senantiasa dijaga. Karenanya tolak ini memang jatuhnya kepada laki-laki. Kenapa? Karena bisa menahan. Insya Allah. Kemudian apa lagi? Nah ini Masya Allah, hati-hati sekali, istri pun tidak taat kepada suami. Ini faktor penyebabnya. Jaga ya Bu ya aurat kita. Kemudian menjadi wanita ya soleha yang senantiasa memperbaiki diri, insya Allah. Karena ada namanya setan dasim, ini tugasnya pertama, merusak keharmonisan rumah tangga. Yang kedua, akan mengganggu ketika tidak membaca basmalah. Ketika makan atau minum, kita lupa baca basmalah. Kemudian apalagi ketika ada ruang yang kosong maka di situ tinggalnya setan dasim. Bagaimana cara mengatasinya? Maka jagalah keharmonisan rumah tangga. Bu, insya Allah mudah-mudahan kita mampu seperti rumah tangga Rasulullah. Baiti jannati, rumahku, syurgaku. Memang tujuan menikah sakinah, mawadah, warohmah. Sering tatap wajah suaminya Bu ya. Menatap wajah suami maka Allah akan pandang dengan pandangan rahmat. Bang, minum sekuteng anget-anget. Dulu malu ganteng banget. Ya, jangan begitu. Kemudian apa? Bergandengan tangan, Masya Allah. Saling menasehati, insya Allah. Ikan lohan punya Pak Barkah. Mudah-mudahan keluarga kita berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lama-lama lah memandang wajah suami. Masya Allah. Jadi itu handphone ditaruh aja dulu ya. Gitu ya. Betul-betul. TV dimatiin aja dulu. Pokoknya nonton Islam itu indah aja dulu gitu ya. Yang manfaat kita tonton. Yang kurang-kurang manfaat matiin aja gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke kalau gitu saya kira akan mengundang guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana dan juga Habib. Karena kita akan memberikan kesempatan nih buat jamaah yang ada di rumah. Yang menelpon ke studio kami. Jadi kita tunggu teleponnya dan sepertinya sudah ada yang masuk nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, apa yang mau diceritakan silakan. Waalaikumsalam. Iya, saya seorang perempuan. Umur saya 26 tahun. Saya ngejalin hubungan dengan suami orang. Awal saya kenal sama dia nggak pernah bilang kalau dia sudah menikah. Tapi setahun kemudian, pas saya buka tasnya dia, saya lihat KTP dia. Kalau dia ternyata sudah menikah. Bahkan istrinya pernah nge-WhatsApp saya dan ngatain saya seorang pelacur murahan. Sekarang dia ngajakin saya menikah, tapi saya memikirkan perasaan istrinya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ustazah? Baik Bu. Jadi ibu saat ini maaf sedang menjalin sebuah hubungan, itu sudah menikah atau belum ya Bu? Belum Menikah ya, tapi sudah menjalin sebuah hubungan dengan seorang laki-laki di mana seorang laki-laki ini tidak berterus terang bahwa sudah memiliki seorang istri, ya. Iya. Dan saat ini ibu menjadi, sebenarnya ibu juga korban tapi juga disalahkan oleh sang istri karena dianggap sebagai, maaf dalam tanda kutip, perusak rumah tangga orang. Benar. Ya. Baik, sekarang Sekarang dia mengajakin saya menikah. Apakah saya harus terima? Tapi saya juga memikirkan perasaan hati istrinya. kita sama-sama perempuan ya Bu ya, jadi kita saling mengerti atau memikirkan perasaan satu sama lain. Baik, menurut Habib gimana Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Dimana menjalin hubungan mau dengan suami orang atau dengan yang tanpa istri pun, jika di luar dari pernikahan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti yang kita tahu. Namun berusahalah kita, kalau memang kita ingin menikah namun merusak hati pasangan yang lain, lebih baik jangan. Ya, merusak hati istri yang pertama itu lebih baik jangan. Ya, kalau kita mau menjauh maka menjauhlah dengan baik. Ya, menjauh kepadanya dengan baik, memintanya juga untuk menjauhinya. Itu lebih baik, dan lebih baik kalau memang mau menikah ya lebih baik daripada berhubungan tapi berzina, waliyadzubillah, itu menjadi dosa besar. Baik, terima kasih Habib. Menurut Ustazah Lulu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa menerima masalah tersebut dan insya Allah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik lagi. Yang pertama, taubatan nasuha, karena itu merupakan dosa besar, zina, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Ya, artinya apa? Jangan, larang, haram untuk mendekati zina. Yang pertama, taubatan nasuha, kemudian yang kedua, coba untuk senantiasa berbuat baik, bersahabat dengan orang-orang yang baik, perbaiki diri dulu, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang juga baik, ya. Artinya apa? Bercermin, memperbaiki diri, insya Allah mudah-mudahan Allah terima taubat kita, dan insya Allah mudah-mudahan sama-sama mengerti hati wanita yang lain kalau disakiti seperti itu, ya. Amin. Menurut Ustadz Maulana? Menjadilah tanaman bunga yang wangi, yang harum, maka yang datang kupu-kupu. Jangan menjadi sampah, yang datang lalat. Betul. Betul. Jamaah. Yeay. Perbaiki diri. Dekat kepada Allah. Yakin menjauh keburukan itu. Ketika Mbak disalahkan, maka dekati Allah. Sehingga Allah akan memperbaiki kita dan yang buruk sangka sama kita akan jadi baik. Ini bukan salah ibu terhadap istrinya, tapi salahnya suami. Kenapa mau datang? Dan ibu juga jangan kasih angin segar. Jangan kasih kesempatan lagi jangan deh. Jangan kasih kesempatan, gitu. Tutup. Mohon maaf, tutup. Saya tidak ingin merusak rumah tangga orang. Beritahu aja secara langsung. Saya tidak mau sebagaimana sakitnya hati wanita, begitu pula juga saya. Oh, jadi harus ada tindakan tegas mungkin begitu ya Bu ya. Udah cukup Bu atau masih ada yang mau ditanyain?
Oke, sudah terputus ya. Terima kasih jazakallah khair. Habib silakan kembali ke tempat duduknya dan Kasihan. juga Ustazah Lulu. Nah, saya kembali akan bertanya kepada Ustadz Maulana tadi tentang kehidupan rumah tangga yang maaf ada beberapa yang pas-pasan nih. Pas-pasan. Nah, tapi kan kadang istri mengeluh Ustadz. Apapun kan istri juga punya kebutuhan ya Bu ya. Harus terlihat rapi, cantik, wangi gitu. Tapi kadang-kadang nih terlalu menuntut banyak kepada suami. Jadi gimana ya solusinya ketika kondisi rumah tangga pas-pasan, bagaimana solusinya dalam mengatur keuangan? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Istri harus taat, suami harus sabar. Sekali lagi, istri harus taat, suami harus sabar. Sosok istri menerima apa adanya, bukan ada apanya. Jangan cuma sayang suami di tanggal baru, pertengahan tinggal setengah. Akhir bulan dimusuhin. Ketahuilah wahai wanita yang memusuhi suami di tanggal tua, sebenarnya tanggal tua itu sudah dekat tanggal baru. Jamaah. Mengatur keuangan yang pas-pasan. Mau tahu? Kalau pas-pasannya yang positif enak tuh. Pas mau makan ada nasi. Pas mau mobil ada mobil. Mobilnya tetangga maksudnya nebeng. Betul tidak? Yang pertama ada komitmen pembelanjaan dan pemenuhan kebutuhan dana adalah kewajiban suami. Ada komitmen. Siap. Kita punya target. Harus bikin perencanaan keuangan. Amin. Bikin perencanaan. Bulan ini, bulan ini, bulan ini. Kalau di daerah saya di Makassar ada tradisi kita. Setiap bulan Muharram belanja. Belanja serok, apalagi sapu. Pembelanjaan itu di bulan Muharram. Ini lemari dibeli Muharram tahun kemarin. Kan ada target. Ya Bu ya? Bu? Bu? Dan kewajiban sosok suami memberi. Dan istri harus bersyukur. Simpan aja di situ. Tidak boleh ya Allah. Kata suami, simpan di sini nih. Nggak jadi ya? Jangan, enak aja. Itu. Bu, siapa yang mensyukuri yang sedikit akan ditambahkan lebih banyak. Dan istrilah yang mengatur keuangan. Menteri keuangan adalah istri. Berarti cukup tidaknya istri dong. Kalau memang uangnya cuma 1 juta, diaturlah. Kalau 10 juta, diatur dengan baik. Kalau perlu diatur dengan baiknya, insya Allah kalau bisa dibagi-bagi. Bagi 3. Sepertiga buat ini, sepertiga buat, bagi 3 keuangan ya. Sepertiga buat kebutuhan bulanan, iuran-iuran dan sebagainya. Kebutuhan, ya sepertiga yang kedua apa? Untuk kebutuhan harian, dibagi 30. Misalkan ibu dapat uang 3 juta dikasih suami. 1 juta bayarin arisan, cicilan. Jangan terlalu banyak arisannya. Uangnya cuma 3 juta, arisannya 3 juta juga. Kok mau makan apa? Makan kertas. Jadi dibagi 3. Kebutuhan bulanan, yang iuran-iuran semua walis dan sebagainya. Kebutuhan harian dibagi 30. Ya Bu ya? 1 juta dibagi 30? 300. Bukan 30. Ya. 30.000 satu hari. Cukup lah itu. Insya Allah amin. Amin insya Allah. Yang penting menanam. Mau cabai ada di tanaman di samping rumah. Kan enak. Benar-benar. Apalagi sepertiga yang ketiga adalah biaya tak terduga. Kalau memang tidak terpakai, tabung. 1 juta beli emas bisa dapat 2 gram. 2 gram. Benar. Pas 1 tahun. Benar. 2 gram kali 1 tahun. 24 gram. Wah, 3 Masya tahun. Allah. 36 gram. 10 tahun makin banyak. Oh, Masya Ibu Allah. harus menyimpan. Itu ibu-ibu. Harus menjadi menteri keuangan ya? Iya harus pintar Tapi mengatur. kalau suaminya nggak mau gimana? Harus suami yang pegang uang gimana? Bukan, ada cara. Oh. Senyuman wanita merobek kantong. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Maulana. Bu, seru sekali ya kalau kita udah ngomongin masalah rumah tangga nih, apalagi khususnya keuangan. Karena sangat dekat dengan kehidupan kita ya Bu ya. Nah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dan juga kisah dari Ustadz Syam nih. Tentang apa ya Ustadz Syam?
Bahkan keluarga Rasulullah pun diuji dengan masalah ekonomi. Bagaimana kita mencontoh baginda Rasulullah ataupun keluarga beliau dalam menghadapi masalah ekonomi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan masalah sih, ujian. Dan ujian itu akan membawa hadiah bagi mereka sendiri. Masya Allah. Dan juga akan ada tausiah dari Ustazah Lulu tentang apa? Iya, bagaimana tentang transparansi atau transparannya dalam masalah keuangan antara suami dan istri. Baik, transparansi harus jujur nih. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.